jamaah, masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kenapa sih kita harus bekerja keras. Di segmen sebelumnya udah dibahas ya, kalau kita bekerja keras itu adalah salah satu bentuk untuk memuliakan diri kita supaya tidak berketergantungan orang lain. Terus juga ini loh niatnya kita itu untuk beribadah, Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan, jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai Help Pak Prabowo, sekarang banyak PHK dan sulit dapat kerjaan. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, Masya Allah, ini memang tantangan baru nih ya buat generasi sekarang terutama ya. Karena sekarang kita bersaing bukan sama sesama manusia, tapi juga dengan teknologi, dengan AI gitu ya. Nah, gimana Islam menanggapi itu? Langsung aja kita panggilkan guru kita, Ustaz Syam. Ustaz Syam, mohon izin nih. Apa tuh? Ini dalam mencari rezeki nih ya, baru aja Pak Presiden membahas, memang kita mempunyai tantangan baru. Nah, tapi dalam Islam sebenarnya kita tuh harus, kan kita bisa tawakal juga, ya udahlah kita tungguin aja gitu ya nanti rezeki datang, atau kita memang harus mencari terus gitu ya. Tapi gimana nih kalau misalnya banyak yang orang tuh kerja lebih banyak dari kita tapi nggak berisik aja gitu ya, tapi tetap belum cukup untuk menafkahi keluarganya, untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, ini bagaimana Islam menanggapi itu gitu? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, terima kasih Mas Iqdad, tabi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 21 ayat 20 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور الله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Ataukah dialah yang memberikan rizki dan menahan rizki tersebut. Jadi kalau ditanya dalam Islam sampai gimana sih kita ini effortnya bekerja sampai kau sadar bahwa bukan akalmu yang membuat rezekimu lancar, bukan fisikmu yang membuat rezekimu lancar, bukan loyalnya bosmu yang membuat rezekimu lancar, tapi tetap yang maha memberi rezeki, dialah yang mengatur semuanya. Ada orang begitu effort tapi segitu-gitu aja. Tapi ada orang kelihatan subhanallah waktu sholat dia ada di masjid, waktu iktikaf 10 malam terakhir dia ada di masjid, waktunya mudik lebaran dia mudik silaturahim, waktunya ngumpul sama teman-teman dia sempat nongkrong, subhanallah, waktunya sama keluarga dia ada, tapi ngalir dia rezekinya. Ini membuktikan bahwa dialah Allah yang maha memberi rezeki, bukan kemampuan kita yang bikin rezeki itu, tapi dialah Allah yang mengatur semuanya. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dia yang ngasih, dia juga yang berhak untuk menahan semuanya. Jadi muslim itu bekerja sampai dia sadar bahwa ada yang mengatur semuanya. Tapi subhanallah bukan berarti kita tidak bekerja keras. Kita bekerja keras dan sudah dikasih tipsnya sama Nabi SAW dan diteruskan oleh lisan para ulama dengan mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dengan cara apa? Dengan bersungguh-sungguh. Sebelum kau bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh dulu cari ilmunya. Subhanallah. Karena kalau ada ilmunya kau bisa meraih dunia itu. Dengan ilmu kau bisa meraih akhirat. Dengan ilmu kau bisa meraih keduanya. Coba lihat, ini mohon maaf Bu, tanpa merendahkan pekerjaan apapun itu. Ada sebuah bangunan yang dibangun, subhanallah. Ada yang sibuk mengangkat-angkat sampai setengah mati diangkat-angkat. Ada yang kerjanya cuma gambar-gambar. Yang mana yang lebih banyak gajinya?
Gambar. Yang gambar-gambar, subhanallah. Kenapa? Ilmu itu subhanallah. Karena dia berusaha, dia cari ilmunya. Dia berusaha bagaimana caranya saya biar tidak terlalu capek. Ada waktu saya untuk tetap menjaga ibadah saya, waktu saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ternyata sudah bekerja keras, namun ternyata Allah menahan rizkinya, ataupun Allah kadarkan Allah daripada menahan banyaknya rizki yang dia dapatkan, apa yang harus dilakukan? Tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, beliau ini orang kaya raya, tapi hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, beliau berusaha lagi. Setelah itu menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pejabat tertinggi dalam Islam, menjadi khalifah. Setelah menjadi khalifah, apakah beliau berhenti bekerja? Tidak. Beliau tetap ke pasar. Ditanya sama orang, "Loh, kan udah ada fasilitas, kenapa harus ke pasar lagi?" Kata dia, "Ada haknya keluargaku sama saya." Oh, Subhanallah. Masya Allah. Ini Jadi keren tetap ya. berusaha. Jadi berkaitan usaha, mencari ilmu, dan nanti rezekinya juga berkaitan semua ya. Berkaitan semua, Masya tapi Allah. tetap harus sadar bahwa bukan dirimu yang membuat rezekimu lancar, tapi ada Betul. yang mengatur itu semua. Nah ini yang patut digarisbawahi. Ya. Terima kasih guruku Sasha, Masya Allah. Waduh luar biasa nih, di pagi hari ini kita dapat ilmu yang mahal banget nih ya. Jamaah yang ada di rumah jangan sampai ketinggalan yuk. Nah karena sekarang guru kita sudah tidak ada di tempat duduknya, sudah ada di Aku di sini. sini. Sekarang kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz Ustadz bertanya, bertanya, kami menjawab. Saya Silakan Ustadz Maulana Bade Naros Kasaha. di atas deh. Badan Aros kanu di luhur. Silakan. Ibu bisa turun Ya, nggak? silakan, Teh Sri. mau kenalan dulu deh di situ Namanya Bu. Teh Sri. Boleh berdiri Bu. Teh Sri. Ya, silakan. Di situ aja. Kalau Itu susah aja, Ibu nggak nggak usah apa-apa. turun. Berdiri, tapi kalau aja, bisa nggak? berdiri. Biar semakin Berdiri. kelihatan. Berdiri boleh Ibu. Nah perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Sri Widaningsi, saya dari Majalaya di Majelis Taklim Asipa. Menurut Asipa. Ibu, maaf, Mbak atau Teh? Teteh soalnya dari Majalaya. Saya takut salah sebut. Menurut Ibu, Mbak, kalau, ya itulah. Kalau seorang istri, kan sudah ada suami bekerja. Mestikah seorang wanita itu bekerja lagi? Atau tinggal aja di rumah? Enggak, tinggal aja di rumah, ngurus anak, keluarga, Oke, tepuk tangan. jadi ibu rumah tangga. Nah, Kasih. itu gimana Ustadz jawabannya? Kalau menurut Ibu, kerja atau tinggal di rumah? Di rumah Angkat aja. tangan yang mengatakan wanita itu boleh bekerja, angkat tangan. Wah. Boleh katanya. Angkat tangan yang mengatakan tinggal aja di rumah. Lah gimana ini? Mana sih maunya ini? Ya udah langsung jelasin aja deh guru biar nggak bingung. Silakan Ustadz Maulana. Wanita tidak berpendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sams dan Ustaz Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yakinlah bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Yakinlah semua sudah disiapkan rezekinya. Tapi ada namanya menjemput rezeki. Ada namanya ikhtiar yang disebutkan tadi Ustaz Lulung. Ada namanya usaha, kemuliaan yang disebutkan tadi Ustaz Sams. Nah kalau begitu, boleh enggak wanita kerja? Jawabannya boleh. Sepanjang tidak menyalahi tugasnya, kodratnya, perannya. Sepanjang dapat izin dari suami atau yang bertanggung jawab atasnya. Kalau dia sudah punya suami, harus izin dari suami. Kalau dia belum bersuami, harus izin sama walinya, orang tuanya, atau saudara laki-lakinya yang bertanggung jawab atasnya. Karena seorang wanita itu, mohon maaf, ada yang bertanggung jawab atasnya. Makanya harus izin. Perihal tentang wanita bekerja, Islam tidak pernah melarang. Boleh-boleh saja. Sepanjang
sopan, sepanjang menghargai suami. Kerja boleh, tapi tetap hanya untuk menyenangkan suami. Bekerjanya wanita adalah untuk menyenangkan suami, bukan tugas pokok. Laki-laki berkewajiban menafkahi, perempuan hanya sekedar membantu ataupun bersedekah. Amin. Karena memang ada pekerjaan yang cocoknya bagi wanita. Pasnya kalau wanita. Laki-laki boleh sih, tapi begitu pasnya buat wanita. Guru TK. Itu paling cocok kalau perempuan. Betul. Bidan. Memang cocok wanita. Laki-laki boleh-boleh saja, tapi cocoknya wanita itu. Nah, karena wanita itu ada sifat yang dimiliki perasaan. Ada sifat yang dimiliki kasih sayang. Ada sifat yang dimiliki telaten kalau wanita. Cocoknya bendahara, sekretaris, wanita. Setuju, benar. Wanita deh. Kayak cocok aja gitu ya. Cocok aja kalau wanita sekretaris. Betul. Rapi. Kalau perempuan yang pegang uang susah keluar uang. Iya. Karena irit. Betul. Nah kalau begitu jawabannya silahkan wanita bekerja sepanjang dapat izin, sepanjang sopan, sepanjang menghargai suami, sepanjang tidak menyalahi pekerjaan peranannya sebagai istri. Masya Allah, keren banget. Terima kasih guruku Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah tadi kan Ustadz Maulana udah bertanya nih sama jamaah. Sekarang biar adil, saya akan kasih kesempatan untuk jamaah curhat langsung sama guru-guru kita yang ada di sini. Kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Ustadz Maulana dan Ustadz Zalulung boleh berdiri di tengah-tengah kami. Yang mau curhat boleh angkat tangannya, coba saya mau lihat. Angkat tangan. Baik, itu ada ibu sebelah kiri udah paling semangat. Ibu boleh nggak berdiri ke tengah-tengah kami Ibu, kita gabung. Turun Bu, turun. Ya, Bu. Turun. Kita ngobrolnya di tengah sini Bu, biar Oh, di makin sini. kelihatan. Ibu boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Mulyani atau suka disebut Denmul. Denmul. Nenden Nenden atau Mulyani. Denmul. Oh Nenden iya. Mulyani. Asal Bandung Pak Ustadz. Oke. Iya, Bu Nenden, Bu Denmul. Kira-kira apa nih yang mau dicurhatin pagi hari Silakan ini? Denmul. Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Curhat maksudnya. Curhat dong Pak Ustadz. Iya Iya dong, kami silakan. curhat. Bentar, Ustadz kenapa buka sendal? Supaya sepadan. Konsep. Silakan Ibu. Gini Pak Ustadz, Ya. kan ada teman suami saya nyuruh pinjam uang ke suami saya. Teman suami. Teman suami nyuruh pinjem. Kata suami saya teh, kasih dong, kasihan. Kok saya teh enggak dapat atuh uang senilai 20 juta mah gitu ya. Ya. 20 juta. Pinjem dong ke tetangga gitu. Astagfirullahaladzim. Kok saya teh dipinjemin. Hmm. Tah, udah dipinjemin. Kabur Pak Ustadz. Rasain. Rasain. Singkat, padat, dan kabur ya. Waduh. Enggak bayar-bayar. Tapi yang punya itu teh harus bayar. Jadi saya yang nanggung yang bayar gitu. Gimana Pak Karena Ustadz? ibu yang merekomendasikan. Aduh ya juga. Apakah itu pahalanya sangat besar? Tolong dong yang punya utang bayar dong. Ini Pahala karena ibu Bayar ya, nalangin. utang bayar. ya gitu ya. Sakit hatinya ibu sampai ke TV loh. Iya loh, matanya udah Nangis, berkaca-kaca. Pak Ustadz. Ini sedih tapi lucu, gimana Nangis dong? nih. Silakan Ustadz. Gini, sebelum dibahas oleh sisi wanita, saya sisi laki-laki dulu. Dengerin, dalam hukum Islam utang piutang boleh. Tapi dalam al utang piutang harus kelebihan dari harta kita. Sementara ibu tidak punya uangnya. Ada uang saja belum bisa dikasih orang. Saya ulangi ya. Memberi pinjaman itu adalah uang yang kita miliki kelebihan dari harta.
Kita punya uang 10 juta. Kebutuhan kita 10 juta. Nggak boleh dipinjamin orang. Ada uang kita 10 juta. Ada orang kebutuhan kita cuma 5 juta. Ada orang mau pinjam uang, boleh. Karena ada kelebihan. Jadi kalau dia tidak bayar, kita tidak sakit hati. Sementara ibu udah tidak punya uangnya. Minjem lagi sama orang. Itu namanya zolim pada diri sendiri. Ulangi apa? Zolim pada diri sendiri. Karena zakat sedekah sesuai kemampuan. Memberi pinjaman itu pahalanya 18 kali lipat daripada sedekah. Maka hukum pinjam meminjam itu boleh sepanjang yang diberi pinjaman kelebihan daripada harta kita. Kalau dia tidak bayar kita tidak kepikiran. Dan tidak mengganggu keuangan kita. Baik, Ustazah Lulung mau menambahkan? Nah, kan ibu kepengennya diganti. Tapi tuh orang kabur. Ibu tahu nggak dia kabur kemana? Itu Nggak namanya tahu. kabur, Ustazah. Makanya kalau minjemin mikir-mikir. Biar kata dia tetangga, apalagi saudara-saudara. Kalau kita tahu dia nggak bakal bayar, nggak usah pinjemin. Kan Nah nggak sekarang tahu, gimana? Ustazah. Karena nggak tahu. Maka dari itu sekarang saya bilang. Ibu mendingan berdoa. Semoga itu orang dikasih rezeki yang banyak, hatinya dibulak-balik sama Allah. Kan dia kabur nih, Allah yang balikin. Allahumma ya musarifal kulub, Ya musarifal sarif kulubana, Sarif kulubana. ala dinika. Ala dinika. Ya Allah, Ya Allah. yang maha membolak-balik hati. Yang maha membolak-balik hati. Bilangin sama hati dia. Bilangin ke hati Dia dia. bayar Kudu bayar. utangnya sama saya. Sama saya. Ya Allah. Ya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Doain biar ada banyak rezekinya. Biar ibu kalau misalnya nagih kagak ada orangnya juga susah. Seperti tadi Ustadz Sam bilang, semua karena Allah. Semua karena Allah. Semua. Jadi semuanya minta kepada Allah. Bagaimana kami dan Betul, kita setuju. berdoa nanti Ya. kalau emang rezeki kita dia pasti balik. Kalau Ya. enggak, dan kedua gini. ibu minta maaf sama suaminya. Ibu kayaknya matanya sampai Masih. berkaca-kaca gitu, kenapa Bu? Gini aja. Ibu karena susah untuk menagih, Nah. tolong kerjasama sama yang punya uang. Nah, Jatuhnya ibu yang pinjam ini. betul. Bukan lagi orang itu tapi jatuhnya ibu yang Ibu. Tahu tapi kekeh yang punya uangnya. Saya. Karena ibu yang ngasih tahu. Ibu kerjasama, minta tolong sama yang memberi pinjaman itu untuk memberi kelonggaran ibu, Nah. untuk bisa nyicil utang itu, nanti orang itu bayar. Udah nyicil. Udah nyicil. Udah Tinggal nyicil. 3 juta lagi Pak Ustadz. Oh, 7. Ah, Nanti 17 juta udah dong, 17 juta. sisa langsung 3. Ustaz tinggal 3 juta lagi Ustaz. 3 juta lagi. juta lagi. Dari awal. Kenapa jadi Ustaz? Kenapa jadi Ustaz Maulana yang ditembak? Ya Allah. 3 juta lagi katanya Pak Ya Ustadz. udah, Ibu nanti ya ngobrol sama Ustaz Maulana langsung. Nanti kita akan kembali lagi masih dalam tema kita. Kenapa kita harus bekerja keras buat bayar utang orang nih kayak gini. Tetap di Islam Zinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apa jadi satu mulai?